Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Jaga Budaya dari kanal Anak Bangsa TV. Nah, ini menarik sekali. Hari ini saya menghadiri acara yang unik, saya bacakan namanya Indonesian Culinary and Cultural Experience. Lokasinya di Sampan Bujana Sentra Resto, ini ada di daerah Menteng, tepatnya Jalan Cik Titiro 2 nomor 1. Ada yang unik dalam kegiatan ini, bukan hanya kegiatan budaya, tari-tarian, angklung dan sebagainya, tapi dipadu-padankan dengan kuliner asli Indonesia. Nah, saya tidak tahu nih apa tujuannya dan bagaimana ceritanya. Saya akan berbicara dengan salah satu founder dari Sampan Bujana Sentra. Ini sahabat saya juga, penari internasional, pelatih, penyanyi juga ternyata, dan penari apa saja yang enggak, Mbak? Pelari enggak ya? Pelari enggak saat ini. Pemain angklung yang handal, dari pelatih juga. Mbak Uni Hismanto, Pak. Mbak Uni Sampan Hismanto. Mbak Uni, Ya. ini ada acara menarik ya. Ini sebenarnya tujuannya apalah itu? Sebenarnya ini tujuannya untuk memperkenalkan kembali, mengajak kembali kepada para di sini kan yang kami undang kebetulan para travel. Oke, ya. Iya, dimana memang program ini sebetulnya sudah dari zaman almarhum ya. Oh, Bapak Pak Sampan dulu Iya, ya? Oke. dari almarhum. Justru awalnya dulu malah saya masih kecil banget tuh di Hilton. Kemudian 13 tahun itu, 13 tahun kemudian di Borobudur, di Hotel Borobudur itu juga 11 tahun. Kemudian Borobudur renovasi, akhirnya Bapak merenov rumah ini. Ini rumah pribadi? Ini rumah pribadi, saya masih tinggal di sini. Oh, oke, jadi rumah pribadi direnov menjadi tempat pertunjukan sekaligus restoran. Iya. Oke. So, nah, ini sebetulnya ini kan acaranya kan semacam reviewing gitu ya, Iya. mengingat kembali. Dulu katanya pernah bebas zaman Bapak, kemudian vakum agak cukup lama begitu ya. Iya. Ini dihidupkan kembali mulai tahun berapa? Sebetulnya ini kami renov kembali. Oh, Renov kembali. oh, tempat ini? Iya. Oke. Tempat ini khususnya di restoran ini ya, di restoran ini kami renov kembali tahu sebelum pandemi, jadi Oke. 2019 gitu. Nah, setelah itu kami baru buka. Belum ada sebulan mungkin, terus Pas. pandemi pas. Iya, jadi terpaksa ya kami tidak tutup sih saat itu, hanya tutup ya beberapa saat itu sempat tutup juga. Kemudian kami hanya kulinernya saja, Oke. kuliner saja kami jalankan. Ya kemudian ya dengan adanya sekarang sudah mulai bisa ini, kami mencoba kembali karena juga rupanya turis-turis sudah mulai kembali lagi. Jadi 2 minggu lalu kami sudah ada tamu-tamu dari Australia, 40 student dari Australia. Bulan lalu juga sudah ada, sudah 3 kali kebetulan. Oke, Mbak Uni, tadi kan saya lihat ada pertunjukan ya, ada tari dari berbagai kota, ada yang juga angklung, Iya. nyanyi, terus kemudian tamu-tamu juga sampai interaktif, joget-joget, sampai kita belajar angklung tadi gitu. Nah, sebetulnya konsep seperti itu memang dicoba dalam satu paket di Sampan Bujana Sentra ini. Iya. Nah, apakah seperti ini mungkin ada optimisme dari founder, termasuk Mbak Uni, untuk bisa menarik wisatawan domestik maupun asing? Iya, ya khususnya wisatawan asing ya di sini memang ya sudah memang ya sejak Bapak ini kan memang lebih banyak wisatawan asing memang tertarik sekali di sini. Makanya ini juga dari beberapa tempat travel itu menanyakan kembali karena memang sudah banyak beberapa negara yang sudah mulai masuk sini. Nah, Mbak Uni udah mulai belum gitu kan? Gimana ini ya? Mereka yang ingin untuk melihat karena mungkin di Jakarta ini kan karena Jakarta sebagai pintu gerbang ya, jadi banyak tamu-tamu asing juga yang mungkin tidak sempat ke pulau-pulau lain, jadi hanya Jakarta biasanya. Ini merupakan Indonesia Mini gitu. Iya, Ini Indonesia showcase Mini. Indonesia Mini. Iya, showcase Oke. Indonesia Mbak, terakhir ini, Iya. seorang Sampan Hismanto semua orang udah tahu ini adalah legenda budaya di Indonesia. Dulu kalau pagi saya masih kecil, beliau jadi Semar, Iya, Anekari, Arya Iya. Jenaka dan sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya wasiat Bapak waktu itu dalam pelestarian budaya yang disampaikan pada putra-putrinya, termasuk Mbak Uni, ini putra paling bungsu dari Pak Sampan Hismanto. Nah,
sebetulnya Bapak secara langsung itu tidak pernah mengatakan plek gitu ya, tidak pernah mengatakan. Tapi memang istilahnya kami boleh dibilang dari lahir ya, sudah ditanamkan untuk mencintai kebudayaan. Dari bangun tidur tuh Bapak tuh pasti kita kebangun tuh sudah dengar kelenengan seperti itu gitu kan. Belum lagi rumah itu kan juga dijadikan Bapak untuk pelatihan, pendidikan, tari selain juga di tempat-tempat lain kan beliaunya ngajar. Itu otomatis jadi kami dari kecil ya otomatis saya terus terang saya tidak khusus ikutan ini tapi ngelihat ini apa terus niru gitu kan saya lama-lama. Tapi ada juga bakat turunan juga kayaknya. Iya, itu Jadi mungkin semua bisa otomatis karena semua kakak saya, Mas Wiko, Mas Egi, saya semuanya kita bisa menari. Kebetulan malah istrinya juga. Ya, Mbak, saya berharap ini terus berkembang dan saya berharap sebenarnya ada dukungan penuh bukan hanya dari travel agent tapi juga dari pemerintah sebetulnya. Ya, bahwa hadir ya. hadir dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari Kementerian Pendidikan ya kebudayaan gitu ya. Itu mudah-mudahan harus dibantu. Tidak bisa seorang Unik sama Nismanto dan kawan-kawan yang sendiri untuk melestarikan budaya dan ini unik karena dipadukan antara kuliner asli Indonesia dengan budaya dan berbagai dari seluruh Indonesia ini semuanya ada. Jadi artinya mari pemerintah juga memberikan dukungan pada langkah-langkah beliau dengan cara apa? Membantu merekomendasikan agar kunjungan wisata domestik maupun asing khususnya bisa bertemu dengan Mbak Uni dan mendengarkan suara indah dari seorang Uni Hasanman Nismanto. Mbak sukses. Mas Tuan, terima kasih banyak. Atur suhun. pariwisata Indonesia, terutama yang di DKI Jakarta. Jadi kami harap dukungan dan juga bantuan dari teman-teman, Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa ikut meningkatkan pariwisata kita, terutama untuk di DKI Jakarta. Indonesia, sekarang saya bersama dengan Ibu Yusma. Beliau adalah perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek. Bu Yusma, ini ada destinasi baru, ya, bentuk baru dalam penyajian makanan maupun budaya. Nah, menurut Ibu sejauh mana pentingnya tempat-tempat seperti ini? Ya, kalau menurut saya ini sangat penting ya Pak ya. Sangat penting sekali karena Indonesia itu negaranya luas ya. Perlu ada miniatur-miniatur tempat-tempat yang bisa menyajikan skup dengan skala yang lebih kecil. Seperti itu di mana orang bisa mengapresiasi berbagai macam bentuk seni pertunjukan yang ada di Indonesia ini, yang ada di Nusantara itu sangat dibutuhkan. Banyak orang datang, mereka berkunjung ke ibu kota tanpa punya kesempatan untuk berkunjung ke wilayah destinasi yang ada budaya ya, Bu? Ya, yang lebih luas lagi di negara kita. Jadi dengan di Jakarta dengan adanya tempat seperti ini diharapkan bisa mewakili paling tidak. Ya, Bu, adanya destinasi wisata seperti Sampan Bujana Sentra ini kan memadukan antara kuliner dengan kemudian ada pertunjukan budaya dari berbagai budaya di Indonesia gitu. Nah,
apakah ini ada korelasi positif terhadap mungkin daya tarik kepada wisatawan asing untuk datang ke sini? Ya, pastinya seperti itu, Pak. Pastinya mempunyai daya tarik yang cukup kuat, seperti itu. Keberagaman yang ada di kita bisa terwakili dengan ada yang di sini karena mungkin mereka tidak punya kesempatan untuk berkunjung ke wilayahnya. Oke. Yang terakhir, kira-kira apa yang disupport dari pemerintah dengan adanya tempat-tempat seperti ini? Karena menurut saya harus ada kerjasama semua sektor stakeholder untuk mengembangkan wisata, kuliner maupun budaya. Apa yang dilakukan pemerintah untuk membantu? Ya, paling tidak pernah sebelumnya ada beberapa kerjasama di sini ya dalam hal kaitannya mungkin dengan lomba-lomba komik, gastronomi seperti itu, dan kedepannya pasti juga ini menjadi salah satu tempat yang menjadi rekomendasi. Kita rekomendasikan, dan juga kita juga akan berbuat ya untuk wilayah seperti ini dengan tambahan, tentu ini menjadi tambahan wawasan buat kita ya Pak ya. Iya. Tempat ini tambahan wawasan buat kita untuk merekomendasikan dan untuk melaksanakan kegiatan yang memang bisa dilaksanakan. Nah, yang paling terakhir lagi, apa saran Ibu untuk tempat yang kita nikmati hari ini? Ya, saran saya mungkin kita tidak melulu bicara pertunjukan, mungkin ruangan ini juga bisa dijadikan ruang pamer, galeri ya, mungkin dengan sejarahnya Pak Sampang ya, dengan Semar. Beliau legend ya. Legend di belakang panggung bagaimana beliau dirias berkostum, dan itu satu hal yang menarik untuk dijadikan ibaratnya jadi ini semua jadi showcase juga Ibu ya. Betul, sangat seperti itu. Dan tentunya ya selain ini juga mungkin tadi diperkaya ya, memang pertunjukan nasional itu lebih menusantara lagi gitu, lebih menarik. Baik Bu Risma, terima kasih. Ya. Yes, mudah-mudahan tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata. Betul, harapan saya seperti itu. Baik Sobat Risma, terima kasih. Nanti kita ikuti wawancara berikutnya dengan stakeholder yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kembali berbicara dengan salah satu stakeholder yang hadir di malam ini yang sangat indah ini. Lokasinya Sampan Bujana Sentra. Itu lokasinya di daerah Menteng, tepatnya di Jalan Cikditiro 2 nomor 1. Ini adalah destinasi, menurut saya destinasi yang unik karena memperpadukan budaya dengan kuliner. Nah, kepada Pak Eben ini sahabat saya, beliau ini adalah bukan hanya travel agent, beliau juga pelaku wisata juga, pernah menjadi tour guide, sudah melalang ke seluruh dunia. Nah, Pak Eben,
ini ada menurut saya destinasi yang unik Iya. di Jakarta Iya. dan saya belum pernah melihat Iya. di tempat lain. Nah, menurut Bapak kesannya seperti apa? Justru ini saya bangga dan bersyukur banget Pak. Ini kembali ya. Ini sebenarnya udah lama. Jadi kebetulan. Ya, ini reborn ya. Betul reborn. Ini reborn karena Iya. dulu zaman Jup Ave ini ada. Iya, iya, iya. Dan kami dari pariwisata ini kadang-kadang kena masalah Pak. Oke. Kalau bapak-bapak dari kementerian dan sebagainya untuk promosi Indonesia, mereka mempromosikan dengan tarian dan sebagainya. Begitu datang ke Jakarta, mereka nanya di mana saya dapat tarian? Nggak ada di Jakarta Pak. Oh, Gitu. Dan sekarang dengan ini merupakan jawaban. betul, ini jawaban banget. Jadi ini adalah salah satu penunjang saya rasa untuk membuat Jakarta menjadi prime destination of tourism. Oke. Gitu karena Jakarta udah kota yang paling modern di Indonesia. Iya, iya, iya. Destinasinya juga cukup banyak, Iya. tapi budayanya nggak ada. Gitu. Jakarta tuh halaman depan Indonesia. Betul, itu yang perlu Pak. Jadi Oke. kita bisa, tadi kan disampaikan ini kayak showcase-nya, ini mini Indonesianya. Tariannya nggak hanya dari Betawi, tapi dari berbagai tempat. Oke. Nah ini yang menjadi apa ya?